Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli muslimin tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Thumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, alhamdulillah tentu seperti selalu kita lakukan, setiap saat kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam acara kajian Al-Quran kita secara virtual. Tentu harapan kita dan doa kita, mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai kebaikan yang menjadi harapan kita bersama. Karena harapan kita yang paling besar adalah mencari kebaikan, mencari ridha Allah, mencari rahmah dan keberkahan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi ada video yang saya putarkan. Sengaja saya putar video itu karena ada yang kembali memviralkan di Indonesia. Padahal itu video lama dari tahun 2017 yang lalu, persisnya tanggal 19 Februari tahun 2017, beberapa waktu setelah Donald Trump mengeluarkan peraturan namanya Muslims Ban. Jadi ingin melakukan kebijakan untuk melarang orang Islam masuk Amerika. Maka salah satu hal yang kami lakukan ketika itu adalah melakukan demonstrasi yang barangkali termasuk yang terbesar di Amerika. Hampir puluhan ribu atau kalau tidak lebih puluhan ribu yang berkumpul di Times Square. Times Square itu pusat kota New York. Dan alhamdulillah kami sebagai koordinator ya bersama beberapa tokoh agama yang lain menyetujui bahwa tema demonstrasi kita hari itu adalah hari ini saya juga Muslim. Jadi semua yang hadir dan ada sekitar 90% lebih yang hadir adalah non-Muslim. Termasuk wali kota New York, wakil gubernur New York, banyak pejabat-pejabat, dan bahkan beberapa bintang film juga hadir pada acara tersebut. Karena memang salah seorang founder yang membiayai demo tersebut adalah orang Hollywood, namanya Russell Simon. Kebetulan dekat hubungannya. Nah, ini adalah upaya kita selalu untuk membuktikan bahwa orang Islam di Amerika itu bukan sembarangan. Kata-kata bukan sembarangan ini bukan tidak punya makna. Tapi kita punya harga diri,
punya kehormatan, punya hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Dan ini terus kita semangatkan, gelorakan semangat seperti ini, agar umat Islam ini semakin maju. Dan alhamdulillah pada pilkada misalnya yang hari Kamis kemarin hari Selasa kemarin berlangsung di beberapa kota di New York, ada beberapa orang Islam yang terpilih, termasuk salah seorang menjadi wali kota di satu kota di Michigan namanya. Lalu di kota New York ini ada anggota DPRD, ya, perempuan juga terpilih dari Brooklyn, namanya Shahana, keturunan Bangladesh. Dan satu lagi hakim di bagian dari kota New York namanya Queens, untuk civil judge, ya, menjadi hakim di salah satu pengadilan. Kebetulan jamaah kami, perempuan juga, namanya Soma Said. Ini bahagian dari upaya kita untuk semakin menguatkan kaki kita di Amerika. Karena dakwah itu perjalanan. Dakwah itu adalah harakah, pergerakan. Jadi dakwah itu sekali lagi jangan pernah ditafsirkan sebagai ceramah tok yang berapi-api. Karena tidak semua orang bisa punya retorika untuk berceramah. Tapi pastinya semua orang Islam itu harus pintar berdakwah. Tentu pada kapasitas kita masing-masing. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi penyemangat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki pelajaran kita pada malam hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 87 dan 88. Al-Baqarah 87 dan 88. Seperti biasa saya akan membacakan dulu satu kali atau dua kali barangkali, tergantung waktu, mungkin sekali saja. Lalu saya akan minta 2-3 orang atau minimal 2 orang yang bisa membaca dan kita belajar saling mengoreksi. Baik, saya baca insya Allah, diperhatikan, dilihat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Baik, barangkali ada yang mau volunteer, silahkan di unmute dan baca. Buya Yasmin. Silakan Yasmin, ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل قفينا من بعده بالرسل وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Terima kasih Bu Yasmin. Sama Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Ya. Siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kazzabatum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahul azim. Syam Depok. Ya, Pak Syam. Quran insyaallah. Terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Alhamdulillah. Baik, dua terakhir saja ya. Pertama, Prof. Masrura silakan, lalu Neng Rani terakhir insyaallah. Malam ini banyak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa kaffayna min ba'dihi bil rusul wa atayna Isa ibna Maryam al bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakumul istakbartum afariqan kazzabtum afariqan taqtulun qalu qulubuna gulfum bal la'anahumullahu bikufrihim wa qalilan ma yu'minun. Ayo, Yang Rani silakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba saya ulangi. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah membaca dan yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan membaca Al-Quran ini membawa keberkahan untuk kita semua. Apalagi di malam Jumat dan pagi Jumat waktu Indonesia insya Allah. Hanya 4 huruf saja yang saya kategorikan sebagai huruf-huruf yang susah bagi kita sebagai orang Indonesia atau non-Arab ya. Hanya 4 saja. Qaf, Ain, Ha, dan Dha. Ya, kalau kita membaca ayat ini, kalau kita praktekkan, insya Allah mudah-mudahan ya. Misalnya Qaf, walaqad, Qa. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaf, qaf, qaf. Wa qaffayna min Ain ya, yang kedua Ain ya. Min ba'dihi birrusul ya.
Wa atayna ain ya. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Yang ketiga ha. Ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus bi ruhil qudus ya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadza. Yang keempat dza ya. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun ya. Wa qalu qulubuna ghulf ya. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun ya. Jadi itulah huruf-huruf yang agak susah, mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Nah, sekarang kita masuki pelajaran tajwid. Saya mengulangi hukum qalqalah namanya ya. Qalqalah itu artinya bergetar ya, kayak berbenturan ya. Jadi taqalqala artinya bergetar atau berbenturan ya. Nah, qalqalah itu dalam Al-Qur'an ada beberapa huruf, kalau sukun, kalau mati dibaca berbenturan ya. Yaitu qaf, ta, ba, jim dan dal. Biasa disimpulkan dalam satu kata atau dua kata, qutubu jaddin. Qutubu jaddin. Qaf, ta, ba, jim dan dal ya. Nah, kalau salah satu huruf ini dibaca sukun atau mati, maka itu membacanya dengan getaran. Jadi misalnya apa? Da, qad ya. Misalnya di situ ayat walaqad ya. Jadi jangan dibaca walaqad tapi walaqad ya. Nah, ada dua macam hukumnya. Yang pertama namanya qalqalah sughra. Nah, qalqalah sughra itu artinya dibaca tidak terlalu bergetar. Jadi biasa-biasa saja. Misalnya kapan itu? Kalau dia berada di tengah kata. Misalnya di sini. Walaqad atayna Musal kitab. Jadi bukan walaqad. Bukan, tidak ditasydidkan ya. Walaqad ya. Tapi kalau qalqalah kubra itu kayak ditasydidkan bunyinya. Misalnya apa? Ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi kalau berhenti ya, kalau di akhir kata ya, itu agak dikeraskan, agak ditasydidkan ya. Jadi pada ayat ini semuanya qalqalah sughra ya. Yang pertama walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam ba mati ya. Wa atayna Isa ibn Maryam ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus ya. Itu saja barangkali. Jadi qalqalah ya. Ada dua, ada qalqalah sughra ya, ada qalqalah kubra. Baik Bapak dan Ibu, kita masuki arti kata. Arti kata ya, walaqad dan sungguh telah. Dan sungguh telah. Sesungguhnya qad itu artinya ada telah. Saya satu kata tertinggal. Dan sungguh telah atayna kami berikan atau kami telah berikan al-kitabah, al-kitab.
Musa, ada kata Musa sebelum Alkitab itu, lupa terus. Walaqad ataina Musa, dan sungguh kami telah berikan Musa Alkitab, wa qaffayna, dan kami susulkan min ba'dihi, setelahnya, bir rusul, dengan rusul-rusul, dengan rasul-rasul. Wa ataina, dan kami telah berikan Isa ibnah, artinya anak atau putra, Maryam, al-bayyinat, kejelasan atau bukti-bukti. Al-bayyinat, kejelasan atau bukti-bukti. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia. Artinya Isa. Biruhil Qudus, dengan Ruh Kudus, ya. Dengan Ruh Kudus. Apa itu kudus nanti kita jelaskan. Afakullama, apakah setiap kali ja'akum, datang kepadamu, rasulun, seorang rasul atau utusan. Bima, dengan apa, la, tidak, tahwa, disukai atau suka, anfusukum, hawa nafsu kamu. Istakbartum, kamu sombong. Fafariqan, maka sebahagian, kadzabtum, kamu dustai. Wa fariqan, dan sebagian lagi, dan sebagian yang lain, taqtulun, kamu bunuh. Ya. Jadi itulah kira-kira arti kata per kata dari ayat ini. Kalau kita kembali kepada ayat, walaqad, dan sungguh kami telah, ataina, kami telah berikan Musa Alkitab, kitab, wa qaffayna, dan kami susulkan, min ba'dihi, setelahnya, bir rusul, dengan rasul-rasul, wa ataina, dan kami telah berikan Isa ibnah, putra Maryam, al-bayyinat, kejelasan atau tanda-tanda, wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia, biruhi, dengan ruh, al-qudus, kudus atau al-qudus. Nanti kita jelaskan arti kudus itu. Afakullama, apakah setiap kali ja'akum, datang kepada kamu, rasulun, seorang rasul, bima, yang dengan apa, la tahwa, tidak disukai, anfusukum, hawa nafsu kamu, istakbartum, kalian menjadi sombong. Fafariqan, maka sebahagian, kadzabtum, kalian dustai, wa fariqan, dan sebahagian, taqtulun, kalian bunuh. Ya. Masih ada lagi di bawahnya sebenarnya. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami. Ya, hati-hati ini bukan berhati-hati ya, tapi hati-hati artinya our hearts, ya, qulub, hati. Gulf, tertutup. Bal, akan tetapi, la'anahumullah, mereka dilaknat oleh Allah, bikufrihim, dengan kekufuran mereka, faqalilan, maka sangat sedikit, ma yu'minun, apa yang mereka imani. Ya, itu kira-kira makna ayat per ayat atau kata per kata dari ayat ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu tidak terlalu panjang, kita langsung saja masuk kepada tafsir dari dua ayat ini ya. Ada beberapa pelajaran penting nanti yang akan kita bicarakan, dan nampaknya Allah mengatur ya bahwa ayat ini kebetulan hampir sejalan dengan situasi yang sedang kita hidup sekarang ini. Ya, nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Tapi seolah-olah ayat ini adalah sebuah justifikasi pembenaran bahwa apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini ya banyak memang bersentuhan dengan perilaku manusia yang seperti ini ya. Tapi kita kembali kepada awal-awal Bani Israel, karena ini masih bercerita tentang Bani Israel dan tentunya pelajaran untuk kita semua. Kalau kita ingat ya, ketika kita membaca ayat-ayat dari surah Al-Baqarah tentang Bani Israel atau orang-orang Yahudi, maka ayat-ayat itu dimulai dengan Allah mengingatkan mereka akan nikmat-nikmatnya. Masih ingat barangkali ayat dulu yang mengatakan, "Udhkuru ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum." Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah kami atau saya nikmatkan kepada kalian. Saya telah karuniakan kepada kalian. Kita masih ingat awal sekali kita berbicara tentang Bani Israel mengenai nikmat yang Allah ingatkan kepada mereka. Nah, ternyata dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka adalah diutusnya begitu banyak nabi-nabi
dan diberikan kitab suci kepada mereka atau kepada nabi mereka. Ya. Karena kalau kita lihat dari sekian banyak nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, mayoritasnya adalah dari keturunan Israel, artinya keturunan Yakub. Mulai dari Ishak sampai kepada Yusuf, sampai kepada Musa di kemudian hari, sampai kepada Daud, sampai kepada Sulaiman, sampai kepada Yahya, Zakaria, sampai turun kepada siapa? Isa alaihi salatu wassalam. Mayoritasnya dari kalangan mereka. Dan ini adalah sebuah kenikmatan. Sedangkan kepada umat Islam yang terakhir, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang, walaupun beliau memang adalah Sayyidul Mursalin. Beliau adalah penghulu seluruh nabi, tapi satu saja begitu nikmatnya terasa. Begitu karunia besarnya karunia Allah. Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka ini diberikan begitu banyak nabi-nabi. Bahkan dari sekian banyak nabi dan rasul itu, ada dua kitab suci yang kita kenal yang diturunkan kepada Bani Israel. Yang pertama kitab Taurat, ada tiga semuanya. Kitab Taurat, yang kedua adalah Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga adalah kitab Injil yang diberikan kepada Isa alaihissalam. Dan mereka semua ini Bani Israel, karena Isa itu adalah orang Yahudi sesungguhnya, atau orang Islam pada masanya lah. Jadi anggaplah kita memakai istilah mereka bahwa mereka adalah Yahudi, maka Isa alaihissalatu wassalam itulah Yahudi. Ibunya yang bernama Maryam itu adalah wanita Yahudi. Itu memakai kata mereka, tapi bagi kita adalah wanita mukminah pada masanya, wanita muslimah pada masanya. Jadi mereka adalah Yahudi. Nah, kenapa mereka diingatkan nabi-nabi atau nikmat-nikmat tentang nabi dan kitab suci ini? Agar mereka sadar tentunya. Karena terkadang salah satu cara untuk mengingatkan seseorang itu disebutkan kelebihan-kelebihan. Misalnya ada orang tua ya, marah kepada anaknya gitu. Marah kepada anaknya. Bukan berarti saya membenarkan pengakuan orang Yahudi sebagai anak Tuhan, bukan. Tapi contoh saja. Misalnya ada seorang ibu marah kepada anaknya. Karena dia marah lalu dia ingin diingatkan anaknya supaya sadar gitu. Tidak mau mendengar ibunya, tidak mau ikut kepada apa yang diajarkan oleh ibunya. Maka apa kata ibunya? Kamu tidak ingat waktu saya melahirkan kamu begitu susah. Kamu tidak ingat waktu saya menyusui kamu. Tidakkah kamu ingat bahwa di malam hari kami harus bangun ya membersihkan kotoranmu kan? Kira-kira begitulah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat kita ini adalah merupakan salah satu cara untuk mengingatkan mereka. Ya. Pertama bahwa iman kepada Rasul atau Nabi dan kitab suci itu adalah merupakan karunia yang harus disyukuri. Bukan dikufuri sebagaimana sikap sebagian mereka. Itu harus disyukurin. Dan malah harus dianggap sebagai itu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Tentu kita umat Islam sadar betul bahwa seandainya tidak ada Al-Quran, seandainya tidak ada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kira-kira bagaimana hidup kita sekarang? Makanya wajar Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mencintai saya ya Umar? Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta engkau ya Rasulullah, tapi saya lebih cinta diri saya sendiri. Kata Rasulullah, tidak demikian wahai Umar. Kalau engkau cinta kepada saya, maka engkau harus cinta kepada saya lebih dari dirimu sendiri. Ya tentu Umar kemudian awalnya pasti bertanya-tanya, kok bisa gitu. Tapi setelah beliau merenung apa? Membandingkan antara hidup Umar sebelum Islam dan hidup Umar setelah Islam. Antara situasi keadaan bagaimana dia hidup sebelum Islam dan setelah masuk Islam. Kita udah tahu sejarahnya bagaimana Umar sebelum masuk Islam. Salah seorang yang sangat-sangat jahil. Pemabuk. Dan kalau Umar mabuk karena dia orangnya sangat kuat, tinggi, besar, tidak ada yang berani dekat menghampiri Umar. Dan kalau dia tidak menemukan seseorang untuk dilampiaskan kemarahannya, dipukul misalnya, maka dia akan ke onta misalnya, dia menebas leher onta tersebut untuk sekedar melampiaskan kemarahan itu. Itulah Umar sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, tidak saja bahwa dia menjadi Muslim, tapi menjadi Muslim yang Al-Faruq. Menjadi Muslim yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sampai-sampai sedemikian kuatnya iman dalam
sensitifnya hati Umar itu sangat kuat sekali imannya. Sensitif sekali hatinya ya. Untuk melihat mana mungkar dan mana benar. Sampai-sampai setan itu pun pasti menghindar kalau Umar sedang jalan-jalan di lorong-lorong. Umar sedang berjalan, setan itu pada berlarian. Pada berlari. Kok bisa? Ya, karena setan ketakutan. Umar tahu bahwa ada setan gitu. Ya. Itulah Umar. Maka ketika Umar kemudian merenung, oh iya ya. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapalah Umar ini? Siapalah saya kira-kira? Mungkin saya masih mabuk di pinggir jalan gitu. Ya. Maka ini pun diingatkan kepada Bani Israel gitu. Bahwa diutusnya para nabi, diturunkannya kitab suci, itu kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan kalau bukan karena nabi. Bayangkan kalau tidak ada kitab suci, kira-kira bagaimana hidup mereka? Sebelum Nabi Musa diutus ke Mesir, bagaimana keadaan mereka? Mereka adalah budak-budak Fir'aun. Tapi mereka tidak sadar gitu. Ya. Maka Allah mengatakan mereka itu. Yang kedua, bahwa kenapa diingatkan Nabi dan kitab suci? Untuk menyadarkan ya, bahwa agama itu bukan sekedar perasaan. Bukan perasaan. Tapi harus ada Nabi dan harus ada kitab suci itu. Jadi kita itu, ini nanti saya akan berbicara sedikit ya, karena belum saya masanya untuk menjawab seseorang yang sedang berdialog dengan saya saat ini. Tapi saya ingin mengatakan begini, agama ini bukan sekedar apa yang kita rasakan dan apa yang menurut akal kita gitu. Tapi apa yang Allah turunkan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sendiri yang merasa beragama karena perasaan, maka situ terjadi keangkuhan. Maka Bani Israel kan merasa abna'ullahil mukhtar, anak-anak Allah yang terpilih gitu. Karena merasa mereka paling beragama. Maka Allah mengingatkan mereka bahwa ingat Nabi datang, kitab suci turun, Anda kemudian mengetahui, memahami agama ini bukan karena Anda merasa beragama. Ini juga orang Islam demikian. Jangan sampai kita sama juga. Merasa beragama tapi kita nggak ikut kepada Nabi, nggak ikut kepada kitab suci, tapi merasa beragama. Ini berbahaya sekali ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, oleh karenanya hal kedua yang kita pelajari di sini adalah ternyata semua peringatan itu diabaikan ya. Hal itu jelas pada 3 ayat terakhir yang kita bahas ya pada pertemuan kita yang lalu. Ya di situ kalau Bapak dan Ibu kembali kepada ayat yang lalu, bagaimana mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak perlu kembali ke sana ya. Lalu pada ayat 87 ini Allah kemudian mengatakan, kira-kira dalam bahasa ekspresi saya sendiri, kalian semua khianati, ingkari, kufuri, ya, kufuri nikmat Allah. Ya, makanya Allah mengatakan, walaqad ataina Musal kitab. Padahal sungguh kami telah memberikan Musa kitab suci gitu. Jadi semua perintah Allah dikhianatin, diingkari, ya, dimainkan dengan segala cara, disuruh motong sapi, pura-pura bertanya tidak tahu, sekedar untuk menghindari perintah gitu. Itulah cara mereka. Maka Al-Quran seolah mengatakan, padahal ya, sungguh kami telah memberikan Musa Alkitab, walaqad ataina Musa Alkitab. Nah, kitab yang diberikan kepada Musa ini, Bapak dan Ibu, itu bernama kitab Taurat, ya, At-Taurah dalam bahasa Al-Quran. Walaqad ataina Musa Alkitab itu artinya Taurat. Namanya kebetulan Taurat ya. Nah, Taurat itu dalam bahasa yang lain itu berarti hukum-hukum. Ya, laws. Ya, jadi ahkam, hukum-hukum. Ya, hukum itu. Nah, hal yang paling populer dari kitab Taurat itu ada namanya Ten Commandments. Ya, ada perintah atau larangan yang 10 itu. Salah satu di antaranya, jangan mensekutukan Tuhan. Ya. Jangan menampilkan Tuhan dalam bentuk fisikal, dalam bentuk material, secara fisik. Jadi ada perintah dalam kitab suci mereka bahwa tidak boleh membuat Tuhan itu dalam bentuk fisikal. Makanya, mohon maaf saya sedikit keluar ya. Orang Yahudi, khususnya yang beragama ortodoks, Yahudi ortodoks, itu tidak akan mau masuk ke dalam gereja Kristen, khususnya Katolik. Saya pernah tanya, kenapa? Tapi mereka mau masuk masjid. Yahudi Katolik masuk ke masjid. Tapi tidak mau masuk gereja. Saya tanya, kenapa nggak mau masuk gereja? Dia bilang, karena salah satu perintah daripada Taurat, Ten Commandments ini, adalah jangan membuat Tuhan dalam bentuk fisik. Ya, jadi patung-patung, apa semua mereka tidak mau.
Karena itu bagian ajaran mereka. Jangan berdosa kepada orang tua, jangan berbohong, jangan berzina. Itu semua ada dalam Ten Commandment ini. Ada semua. Nah, hukum-hukum inilah jika diimani dan dilaksanakan, maka seorang yang mengaku Yahudi menjadi Yahudi. Tapi kalau tidak dilaksanakan, tidak diimanin, ya, bahkan mengatakan saya mengingkari, tapi mengaku Yahudi, bagaimana bisa menjadi Yahudi? Ini juga sama orang Islam. Ada orang Islam mengaku Muslim, tapi kemudian mengatakan ya kalau hukum Islam ya saya tidak percaya gitu loh. Nah itu. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Jika tidak maka keyahudiannya menjadi Yahudi KTP atau keturunannya. Sama orang Islam ada Islam KTP ada Islam keturunan. Ngaku Muslim, tapi nggak mau ikut kepada aturan-aturan yang Allah turunkan dalam kitab suci. Ini kan kalau kita konsisten menyampaikan pemahaman beragama seperti ini, banyak kemudian orang mengatakan, dia terlalu literal, dia terlalu sempit berpikir, dia cepat emosi, dia kurang luas berpikir. Nah, orang yang luas berpikir itu seolah-olah harus bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua permainan yang sedang terjadi untuk melemahkan komitmen keimanan dan ketaatan kita kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sedang dengan sistematika, dengan sangat sistematis mereka sedang mengkampanyekan agar umat Islam ini mengalami pelemahan iman, pelemahan komitmen ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, kata qaffaina wa qaffaina min ba'dihi birrusul, dan kami susulkan setelah Musa itu rasul-rasul ya. Artinya apa? Bahwa Nabi Musa itu adalah nabi pertama yang diutus kepada orang Yahudi. Karena sebelumnya kan sebenarnya ada nabi. Nabi Ishak itu kan boleh dikata bapaknya Yusuf ya. Dan Nabi Yakub ya. Maka boleh dikata Israel pertama itu kan Yakub. Lalu kemudian saudara-saudara Yusuf yang 12 itu ya. Tentu ada juga perempuan-perempuan ya, wanita-wanita, mungkin ada saudari, tapi nggak disebutkan karena maklumlah itulah tradisi masa itu. Perempuan tidak terlalu banyak disebutkan ya. Maka setelah itu datanglah bermacam-macam nabi, banyak nabi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, kemudian belakangan ada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, lalu anaknya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, kemudian Zakaria, dari Nabi Zakaria kemudian melahirkan seorang nabi yang bernama Yahya alaihissalatu wassalam, lalu sepupunya Yahya itu ada yang bernama itulah Isa alaihissalatu wassalam, anak seorang wanita bernama Maryam alaihissalatu wassalam ya. Jadi kata waqaffaina dan kami susulkan setelah Nabi Musa itu banyak nabi-nabi ya. Inilah yang disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai kami susulkan banyak nabi setelah itu. Waqaffaina min ba'dihi birrusul. Tapi apa yang terjadi? Ya. Penyebutan bahwa banyak nabi yang diutus kepada mereka ini ada dua tujuan sebenarnya. Bisa dalam bentuk tazkirah, diingatkan kembali akan nabi-nabi mereka, tapi boleh juga sebagai tahzi'ah. Tahzi'ah itu sebenarnya ya, menegur atau memperolok-olok mereka. Kira-kira berbunyi begini, saya sudah utus kepada kalian begitu banyak nabi, tapi kalian masih berperilaku seperti itu. Ya kira-kira begitulah. Jadi itu namanya tahzi'ah dalam bahasa Arab yang lainnya. Nah, satu di antara nabi Bani Israel ini, itulah Isa alaihissalatu wassalam. Yang secara khusus pada ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami berikan kepada Isa kejelasan-kejelasan al-bayyinat. Nah, kenapa Isa is being single out? Kenapa disebutkan secara khusus? Kenapa bukan Daud? Kenapa bukan Sulaiman? Kenapa bukan Zakaria dan lain sebagainya? Pertama karena Isa ini adalah seorang rasul dan nabi yang diberikan wahyu secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang orang-orang Yahudi tidak mengimani Isa alaihissalatu wassalam. Tidak mengimani. Padahal Isa itu diutus bukan kepada kaum yang lain.
Justru Isa alaihissalatu wassalam adalah salah satu dari nabi-nabi Bani Israel. Isa datang untuk menguatkan Taurat. Isa datang untuk mengembalikan orang Yahudi kepada ajaran Taurat yang sesungguhnya. Tapi justru Isa alaihissalatu wassalam ditolak keras oleh masyarakat Yahudi. Ya. Makanya kita mengenal bagaimana sejarah Isa alaihissalatu wassalam. Bahkan Maryam alaihissalatu wassalam begitu melahirkan Isa alaihissalatu wassalam, orang Yahudi sudah mulai menyakitin Maryam. Dia mengatakan, kenapa kamu melakukan, mohon maaf, hubungan yang haram? Padahal bapakmu orang yang baik, ibumu orang yang baik, keluargamu orang-orang yang baik. Dituduh melakukan perzinahan. Maka sampai dia kemudian hamil, Maryam alaihissalatu wassalam. Itulah perilaku orang Yahudi sebelum setelah lahir Isa alaihissalatu wassalam. Setelah Isa alaihissalatu wassalam, kemudian mereka berusaha untuk membunuh Isa alaihissalatu wassalam. Berusaha. Tapi mereka pun gagal melakukan itu. Nah, ternyata apa yang diakui atau dirasakan sebagai perlakuan orang Yahudi kepada Isa, itu yang ternyata diakui oleh orang Kristen. Jadi orang Yahudi mengaku Nabi Isa itu disalib oleh mereka kan. Padahal yang disalib menurut Al-Quran adalah bukan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Walakin syubbihalahu. Ada yang dimiripkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, dimiripkan itu tentu dalam sejarahnya kita kenal adalah salah satu dari murid Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Salah satu dari muridnya. Ya. Tapi Al-Quran mengatakan bukan Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, sayang sekali di kemudian hari orang Kristen sendiri kemudian menerima konsep dari orang Yahudi bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi seolah-olah Kristen dan Yahudi itu ketemu pada penyaliban. Orang Yahudi merasa menyalib Isa, belakangan Nabi Isa, orang-orang Kristen yakin seolah-olah Isa itu disalib. Padahal orang Yahudi sendiri tidak mengimani Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini kan jadi dilema dalam hubungan antar agama sesungguhnya. Kita orang Islam yang kemudian ada jalan tengah. Orang Yahudi mengaku menyalib Isa, orang Kristen menerima begitu saja seolah-olah betul-betul Isa disalib. Orang Al-Quran kemudian datang bahwa Isa alaihissalatu wassalam tidak disalib. Tapi barrafa'ahu ilaihi. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana mengangkatnya? Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu detailnya. Tapi apakah itu mustahil? Apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Allah lakukan? Apakah itu tidak mungkin? Ada sesuatu yang tidak mungkin untuk Allah? Maka mungkin saja logika kita tidak memahami secara rinci. Tapi bukan berarti itu tidak benar. Yang menjadi masalah logika kita tidak sampai ke sana untuk memahami secara rinci. Dan begitu banyak hal-hal dalam agama ini yang akal kita sangat terbatas untuk memahaminya secara rinci. Ya. Maka Bapak dan sekalian itu ya kenapa Isa disebutkan secara khusus. Nah, al-bayyinat ini artinya keterangan-keterangan yang menguatkan kenabian Nabi Isa. Karena orang Yahudi menolak, maka Allah mengingatkan mereka bahwa Isa itu sudah didatangkan dengan al-bayyinat, dengan mukjizat-mukjizat. Ya. Dan sudah kita tahu bagaimana mukjizat Nabi Isa begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Mukjizat Nabi Isa dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak daripada mukjizat Nabi Isa yang disebutkan di kitab suci mereka sendiri. Lebih banyak di Al-Quran. Nah, seharusnya mereka bersimpati dengan Al-Quran itu. Karena Al-Quran menguatkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan kepada Nabi Isa dengan begitu banyak mukjizat. Bahkan begitu lahir, anak ini bernama Nabi Isa, masih bayi, diberikan kesempatan berbicara. Ana Abdullah, saya hamba Allah. Itu justru di saat-saat ibunya diserang sama masyarakat Yahudi. Dituduh berzina, dituduh hamil luar nikah. Kira-kira begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Maryam untuk menunjuk si bayi tersebut. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalatu wassalam mampu berbicara. Menyampaikan kepada mereka bahwa saya adalah hamba Allah. Ana Abdullah. Saya hamba Allah, diberikan kepada saya kitab suci dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Allah mengatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami Allah kuatkan Nabi Isa itu dengan Roh Kudus. Nah, apa Roh Kudus? Roh Kudus dalam bahasa teman-teman Kristiani di Indonesia biasa diterjemahkan dengan kata-kata Holy Spirit atau roh yang suci. Dan biasanya kalau kita tanya apa maksudnya, tidak ada bisa memberikan definisi.
Biasanya ada yang mengatakan, oh Roh Kudus itu artinya cinta antara Bapa dan anak. Ada cinta. Cinta itu Tuhan sendiri katanya. Jadi 3. Ada Tuhan Bapa, itulah yang disebut sebagai pencipta. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Tuhan Anak, Yesus, Isa alaihissalatu wassalam. Lalu di antaranya itu ada yang mengikat antara Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, itu yang disebut dengan Roh Kudus. Ini dalam pandangan teman-teman Kristiani. Nah, tapi dalam Al-Quran, Rohul Kudus ini bukan pertama kali disebutkan. Beberapa kali disebutkan kata Rohul Kudus. Salah satu di antaranya pada ayat ini. Tapi kata ruh itu beberapa kali dalam Al-Quran. Misalnya di surah apa ya? Ketika Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzal malaikatu warruhu. Ruh disebutkan. Nah, itu artinya siapa? Jibril. Tapi para ulama kita bagaimanapun juga tetap saya ingin menyebutkan, para ulama kita ada 3 pendapat, ada 4 pendapat ya tentang Roh Kudus ini. Ada yang mengatakan Roh Kudus ini adalah Ruh Suci Allah yang Allah tiupkan kepada Yesus, kepada Isa. Tapi ini sesungguhnya kan untuk semua manusia, karena semua manusia itu ditiupkan Roh Allah. Wa nafakhna fihi min ruhina, dan kami tiupkan roh kami kata Allah kepada setiap manusia itu yang akan diciptakan. Itu pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah ruhnya Isa yang memang suci dan tidak tersentuh oleh setan. Ya, tapi kan ini semua nabi-nabi juga punya roh suci yang tidak tersentuh oleh setan karena dijaga oleh Allah. Mereka semua maksum, ada ismah. Ya, terjaga dari godaan setan, ya. Maka ini juga tidak kuat. Ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksudkan Roh Kudus di sini, Roh Suci, adalah firman, wahyu itu sendiri. Makanya salah satu nama Al-Quran itu adalah Ruhum min amrina. Ya, perintah dari kami. Maka kata ruh itu juga bisa berarti perintah atau firman Allah. Maka Isa alaihissalatu wassalam, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kami kuatkan dengan Roh Kudus, artinya kami berikan kitab suci. Tapi ini sangat lemah juga pendapat ini. Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang keempat. Apa itu? Bahwa Roh Kudus yang dimaksud adalah Jibril alaihi salatu wassalam yang selalu diutus senantiasa diutus untuk mendampingi Isa alaihi salatu wassalam semasa hidupnya. Itulah Jibril alaihi salatu wassalam, ya. Bapak Ibu sekalian, Allah kemudian menegur Bani Israel ini. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang tidak disukai oleh kalian, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, pertama kalian menjadi angkuh dan sombong. Jadi ditolak. Dan penolakan ini ya pertama dalam bentuk mendustai tentunya, ya. Biasanya itu mengaku beriman tapi menolak ajarannya. Karena Bani Israel kalau ditanya, kamu ikut kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa ikut. Kamu pengikut Nabi Daud, oh iya bangga dengan Nabi Daud. Bahkan ingin kamu ikut kepada Nabi Sulaiman, iya. Bahkan ingin membangun tempel Sulaiman di Yerusalem, kira-kira begitu. Ya. Ingin mengembalikan rumah ibadah Sulaiman itu, ya, yang dibanggakan oleh masyarakat Yahudi. Tapi masalahnya mereka mengikuti ke ajarannya. Ini masalahnya. Itu kan termasuk istakbartum, angkuh dan sombongnya. Dan bahkan apa? Taktulun, sebagian kalian bunuh. Beberapa nabi yang Allah utus kepada mereka bunuh. Dan itu bisa kita lihat dalam sejarah pembunuhan para nabi yang dilakukan oleh Bani Israel. Lalu kemudian kita pindah kepada ayat 88 ya. Keangkuhan mereka tidak terhenti hanya dengan tidak ikut kepada para nabi. Tidak saja karena mereka angkuh. Bahkan tidak saja karena mereka membunuh. Tapi mereka itu malah memperolok-olok dan mengatakan, udah ngapain Anda kalian memaksa untuk kami beriman? Hati kami sudah tertutup. Wa qalu qulubuna ghulf. Dan mereka berkata, hati kami telah tertutup. Padahal apa kata Allah? Hati mereka sebenarnya bukan tertutup, tapi karena apa? Telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya
mereka ini semakin angkuh, semakin keras kepala. Kenapa? Karena laknat itu menjadikan seseorang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kemudian tutup, faqalilan ma yu'minun, sangat sedikit di antara kalian, sangat sedikit di antara apa yang kalian imani. Artinya apa? Ya ada juga yang diimani, tapi biasanya yang diimani itu yang sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka mereka pasti tolak. Ya. Nah ini dilema dalam beragama, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu apa yang harus kita pelajari sebagai umat Islam? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ya. Yang pertama, bahwa agama yang Allah sampaikan itu melalui Rasul dan kitab suci, itu adalah nikmat terbesar dalam hidup manusia. Hal ini akan semakin kita rasakan, seperti yang saya sering sampaikan di mana-mana, ketika kita sudah berada di dalam kehidupan yang jauh dari agama. Anggaplah kita hidup di kota New York, kita hidup di Amerika, di mana orang-orang semua sangat materialis ya. Semuanya pikirannya adalah duit, bagaimana membangun dunia material dan fisikal, tapi mereka tidak sadar akan Tuhan dan petunjuk Allah. Kita melihat bagaimana kehidupan mereka terbolak-balik. Ya. Terbolak-balik, maksudnya bagaimana? Semakin merasa pintar, tapi perilaku mereka semakin bodoh. Semakin merasa beradab, tapi semakin tidak beradab. Semakin merasa maju, tapi semakin terbelakang sebenarnya, dalam arti yang lain. Satu contoh ya, bagaimana perempuan dianggap dimuliakan, ditinggikan, diberikan hak yang sama, tapi perempuan dijatuhkan ke dalam posisi yang sangat rendah. Coba lihat bagaimana misalnya fashion model yang ada gitu. Pakaian-pakaian gitu. Seolah-olah tidak ada yang menarik dalam kehidupan dunia ini kalau enggak disimbolkan dengan wanita-wanita yang cantik gitu. Lalu kemudian dikatakan wanita sedang dihormatin gitu. Untuk mengukur manisnya gula-gula saja harus nampak di wajah perempuan yang cantik gitu, yang seksi. Coba bayangkan itu. Dari mobil mewah sampai kepada pesawat, sampai kepada apa saja yang dikampanyekan itu, seolah perempuan harus menjadi alat. Gitu. Tapi pada saat yang sama dikampanyekan bahwa mereka sedang memberikan hak yang sama, memuliakan perempuan itu. Nah ini kan saya maksud terbalik dalam kehidupan ini. Maka alhamdulillah Islam datang dengan agama yang merupakan kenikmatan. Gitu. Ketika Islam mengatakan bahwa wanita dihormati, maka wanita dikembalikan pada posisi yang sesungguhnya. Posisi yang penuh kehormatan, posisi yang penuh kemuliaan. Sesuai dengan kodrat kemanusiaan wanita itu sendiri. Itulah hebatnya. Ya. Maka sekali lagi mari kita sadar bahwa agama ini adalah kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, ternyata penolakan kepada agama itu karena bima la tahwa anfusukum. Karena tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita kemudian memilah-milah agama, ada yang diterima, tapi kemudian banyak yang ditolak, maka itu bukan karena mereka pintar. Bukan. Tapi karena hawa nafsunya tidak sejalan dengan apa yang tidak disukain itu. Jadi inginnya agama yang ikut kepada hawa nafsu. Bukan hawa nafsu yang harus diatur oleh agama. Ini menjadi masalah. Maka kita umat Islam ini harus sadar bahwa agama itu datang untuk mengatur bagaimana menyalurkan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu kemudian menjadi tuan dari agama itu sendiri. Contoh seolah-olah agama harus ikut kepada apa keinginan hawa nafsu kita. Ini yang menjadi masalah. Jadi pelajaran kedua yang kita pelajari pada ayat tersebut. Yang ketiga, bahwa keangkuhan manusia itu yang mengantar kepada laknat Allah adalah menolak kebenaran agama yang dibawa oleh para nabi melalui wahyu. Ini berhati-hati kita. Karena begitu banyak manusia yang sangat angkuh. Merasa bahwa mereka bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kemudian mereka memilah-milah. Kalau ini benar, kalau ini salah menurut saya. Nah ini keangkuhan. Dan kalau ini terjadi bisa mendatangkan bala'nahumullah. Tapi Allah melaknat mereka. Ya. Terus hati. Ini saya sampaikan bukan berarti kita tidak perlu memakai logika dan rasionalitas kita dalam memahami agama. Bahkan harus.
Saya termasuk orang yang selalu mengatakan, seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa beragama itu dengan akal. Siapa yang tidak punya akal tidak beragama. Maka agama kita memahami dengan akal, logika, rasionalitas, tapi bukan berarti kemudian agama itu tunduk kepada rasionalitas kita. Apalagi kalau rasionalitas kita, logika kita itu sudah sedang terjajah oleh hawa nafsu kita yang begitu sangat rendah sekali. Dan itu banyak terjadi. Logika manusia rata-rata kalau tidak dibarengi oleh kekuatan hati, kekuatan iman, maka logika manusia dan rasionalitas manusia akan tunduk kepada hawa nafsunya. Akan tunduk kepada hawa nafsunya. Nah, itu yang ketiga yang kita pelajari ya. Berhati-hati, jangan sampai kita angkuh dan merasa jauh lebih hebat daripada kalam Allah dan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bahwa permasalahan manusia umumnya itu bukan pada pengakuan. Orang bisa mengaku Muslim, mengaku Yahudi, mengaku Kristen. Tapi sebenarnya harus kita lihat itu adalah Bani Israel mengaku ikut Musa, tapi dan nabi-nabi Israel lainnya, kecuali Isa tentunya, tapi pada penerimaan, tapi tidak menerima ajarannya, ini menjadi masalah. Hati-hati juga kita umat Islam ini. Mengaku pengikut Nabi Muhammad, bahkan kita terkadang rayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu sudah sampai kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun kemudian memilah-milah berdasarkan kepada tahwa anfusukum tadi, hawa nafsu tadi itu. Nah, ini sangat-sangat berbahaya dalam beragama. Jadi jangan sampai ini yang menjadi standar beragama kita, bahwa kita mengaku ikut Muhammad, ya, tapi kemudian ternyata ajaran Nabi Muhammad kita simpan di belakang punggung kita. Kita taruh di samping kita. Kita tidak perhatikan. Kita tidak mau ambil secara serius. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa betapa umat Musa dan umat Muhammad itu banyak yang mengalami permasalahan yang sama. Permasalahan yang sama maksudnya apa? Salah satu permasalahan terbesar dari umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah begitu bangga merasa mengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Begitu bangga mengikut para nabi-nabi Israiliyat. Daud, Sulaiman, Zakaria, dan lain sebagainya. Tapi begitu sampai kepada ajarannya, begitu mudah mereka menolak. Ini juga banyak terjadi kepada kalangan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangga kita mengikut kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu bangga kita mengatakan kita Muslim, tapi begitu sampai kepada ajaran, begitu sampai kepada aturan-aturan, maka kemudian kita mengatakan kita enggak mengimani, kita mengingkari. Bahkan mohon maaf ada yang menganggapnya sebagai ancaman. Ini sangat-sangat berbahaya. Sekali lagi, yang menjadikan Yahudi karena ajaran agama dan aturan agama. Bukan pengakuan. Kalau seandainya Yahudi itu mengaku sebagai Yahudi, tapi tidak mengikuti ajaran dan aturannya, maka bagaimana mungkin mereka bisa dikatakan Yahudi? Sama juga orang Islam. Kita yang mengaku Muslim, mengaku pengikut Muhammad SAW, tapi begitu sampai kepada ajaran dan aturan kita mengatakan nggak perlu kita ikutin, ini menjadi masalah. Nanti kalau ada kesempatan kita lebih spesifik lagi maksudnya apa. Nah, kebetulan saja saya ingin tutup dengan ini ya, karena ini bukan temanya, jadi saya nggak ingin secara detail, atau mungkin dalam tanya jawab nanti. Dalam agama Islam ini kan ajaran secara keseluruhan itu kan ada dalam tatanan aturan-aturan. Misalnya, ajaran untuk ibu dan bapak masuk ke dalam pintu Islam. Apa ajarannya? Apa aturannya? Misalnya ada orang yang terlahir dari seseorang Hindu atau Buddha, lalu kemudian dia hidup dalam lingkungan Buddha dan Hindu, artinya dia nggak Muslim. Lalu mau masuk ke dalam Islam. Apa aturannya untuk bisa menjadi Muslim? Aturannya bersyahadat. Maka syahadat itu kan aturan. Nah, kebetulan aturan itu namanya syariah itu. Maka syahadat itu syariah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya Muslim tapi saya tidak meyakini syariah, gimana? Itu kontra, itu paradoks. Itu mohon maaf, kedunguan atas nama kepintaran gitu.
Berhati-hati kita. Ada orang yang mengatakan, saya tidak percaya kepada syariah. Tidak percaya kepada aturan Islam. Nah, Islam mengatur kita apa? Salah satu di antaranya aqimus shalah, dirikan sholat. Kalau mendirikan sholat gimana? Ya 5 waktu. 5 waktunya dari mana? Ada disebutkan dalam surah Ar-Rum salah satunya misalnya. Nah, cuma kan orang ini mengatakan perintah sholat 5 waktu dalam surah, dalam Al-Quran itu nggak disebutkan. Nah, ini kan orang yang tidak mendalami Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran, lalu seolah-olah sudah menjadi pahlawan atau ulama Al-Quran. Sama kalau saya ingin berbicara tentang medicine, pengobatan, kedokteran, let's say. Dasar-dasar kedokteran itu kan belajar ilmu hayat. Biologi misalnya kan. Saya membaca buku biologi, lalu kemudian saya berbicara tentang kedokteran itu. Menyesatkan saya. Orang tidak pernah belajar ulumul Quran, tidak pernah belajar kaidah-kaidah dasar tentang bahasa Arab dan sharaf, nahwu, grammar dan balaghah misalnya. Tapi kemudian membaca terjemahan Al-Quran mengambil kesimpulan bahwa salat nggak disebutkan dalam Al-Quran. Hati-hati kita. Coba dibaca surah Rum, disebutkan waktu-waktu bertasbih, berzikir itu kan salat itu kan intinya ada pada zikir gitu. Bukratan wa asila, asyian, wahina tuzhirun. Ada kata-kata, cuma masalahnya begini. Al-Quran itu ketika menyampaikan sebuah narasi, sebuah poin, itu tidak terstruktur. Dalam artian tidak seperti buku yang kita karang. Sejarah saja, misalnya sejarah tentang penciptaan Adam, sampai kepada penciptaan manusia terakhir, atau sejarah nabi-nabi misalnya. Itu kan tidak disebutkan secara berurutan. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Maka kalau berbicara tentang sejarah nabi-nabi, terkadang justru Nabi Musa dulu disebutkan di surah Al-Baqarah. Kemudian disebutkan lagi sejarahnya Nabi siapa, padahal belum lahir. Nabi yang duluan lahir disebutkan di belakang. Nah ini kan cara Al-Quran. Kenapa? Karena kesimpulan kita Al-Quran itu bukan sejarah, bukan buku ilmu pengetahuan, bukan buku sosial, bukan ilmu politik, bukan, tapi guidance, hidayah, hudan linnas. Maka pokok poin dari Al-Quran itu hidayah. Maka cara Al-Quran menyampaikan sebuah permasalahan itu tidak terstruktur sebagai buku. Maka ketika Al-Quran menyebutkan misalnya tentang sholat, ya jangan diambil satu kesimpulan dari baca satu ayat atau membaca satu terjemahan itu. Salah besar. Misalnya Bapak dan Ibu saya kasih contoh dalam tulisan tadi yang terakhir saya kirim ya, terakhir sekali. Tentang takdir. Tentang takdir. Salah satu rukun iman kita kan beriman kepada takdir ya. Tapi coba lihat misalnya di surah Al-Baqarah berbicara tentang iman itu. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Di situ juga hari akhirat enggak disebutkan. Tapi di awal Al-Baqarah wa bil akhirati hum yuqinun kan ada gitu. Jadi beda tempatnya gitu. Lalu pada tempat yang lain ada disebutkan qadar, takdir. Nah ini semua memerlukan penafsiran. Kalau dibaca orang kemudian mengatakan, wah rukun Islam itu kan hanya 4 saja disebutkan di surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, beriman kepada Tuhan. Amanat wa malaikati, malaikat, wa kutubihi, dan kitab dan rusul. Oh 4 saja. Kalau begitu rukun iman hanya 4. Ini kan kebodohan cara memahami Al-Quran seperti itu. Sama juga, belum kita meneliti betul tentang perintah-perintah Allah dalam berzikir, bertasbih, kan itu semua tersimpul dalam kata sholat, kita mengambil kesimpulan. Apalagi kalau kita kaji lebih jauh dalam tatanan syariat Islam, bahwa sumber hukum Islam kan bukan hanya Al-Quran. Tapi fondasi yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat saya salat. Sekarang pertanyaannya, gimana salatnya Rasulullah? Apakah bukan 5 kali? Nah sekarang kalau Rasulullah salat 5 kali, lalu Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk salat sesuai dengan beliau salat, apa itu bukan kewajiban kalau Rasulullah memerintahkan? Maka kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada perintah kewajiban salat 5 waktu dalam Al-Quran,
Itu yang saya sampaikan tadi, itu adalah sebuah permainan kalimat, kata-kata untuk mengelabui. Untuk mengelabui. Dan orang yang biasa melakukan seperti itu yang pintar komunikasi, makanya memang ahli komunikasi gitu. Berhati-hati kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian banyak juga yang jangan-jangan ada yang terbawa arus itu. Ya, berhati-hati kita sekali lagi. Maka sekali lagi karena ini bukan poin yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, kebetulan kita hanya membahas ayat ini, saya cuma ingin mengatakan begini ya, bahwa tidak mungkin ya bisa kita beragama itu tanpa komitmen kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pertama. Nah, Al-Quran dan Sunnah ini kemudian memerlukan pemahaman. Nah, disitulah kemudian syariah perlu dipahami. Tapi bukan diingkari. Difahami, bukan diingkari. Maka ketika kita sudah berbicara tentang pemahaman, penafsiran, ya boleh saja berbeda, nggak apa-apa. Tapi jangan diingkari. Berbeda pendapat, berbeda penafsiran bukan berarti mengingkari. Kalau mengingkari itu dalam bahasa Arabnya, mengkafiri. Walaupun saya tidak akan mengkafirkan orang, karena Allah tahu kata hatinya yang paling dalam. Biar Allah yang menilai. Tapi ketika orang mengingkari syariah, maka itu mengingkari aturan-aturan dasar dari agama. Nah, aturan dasar ini memerlukan logika, pemikiran, sesuai dengan keadaan dan tempat untuk implementasinya. Nah, disitulah perlunya apa yang disebut dengan ilmu fikih. Makanya ada fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Dari kata, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, dia akan berikan pemahaman dalam agama. Maka syariah sebagai basis dasar, ya, foundation daripada hukum, itu memerlukan fikih. Nah, disinilah fikih kemudian berbeda-beda pendapat. Ya. Imam Syafi'i saja seorang diri, hanya Imam Syafi'i, itu ketika di Irak dan ketika di Mesir, pendapatnya berbeda. Bahkan ada yang mengatakan lebih 70%, berubah gitu. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i mengkafiri, mengingkari syariah, bukan. Hanya pendapatnya yang berbeda kemudian. Kenapa? Berbeda sikon, situasi dan kondisi antara Irak dan Mesir. Ya mungkin kami kalau ke Saudi Arabia akan menemukan hukum-hukum Islam yang berbeda dengan kami di Amerika. Karena situasinya berbeda. Demikian juga di Indonesia. Tapi alangkah berbahayanya kalau ada yang sampai mengatakan bahwa syariah harus diingkari. Bahkan dikatakan bahwa syariah itu adalah hal yang berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia, bahkan bagi kehidupan modern dunia kita sekarang. Ini sangat berbahaya, sebuah kesesatan dan penyesatan yang sangat berbahaya, dan kita umat Islam harus berhati-hati. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, insya Allah. Saya akhiri sampai di sini. Saya akan buka kesempatan untuk dialog dan tanya jawab kalau memang ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya mohon maaf mau salat dulu Ustaz. Jumatan. Salam untuk Sydney, salam untuk Australia. Ya, selamat. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Samsi, saya mau bertanya. Ya, silakan. Akhir-akhir ini kan sering sekali kita melihat banyak sekali orang-orang yang bukan kapasitasnya sebagai seorang ustadz, tapi dia ngomong di media sosial tidak sesuai dengan latar belakang dia sebagai seorang ustadz. Gitu. Sehingga membuat netizen ataupun yang lain itu bisa menyesatkan. Nah, sebagai kita orang awam yang bukan ustadz di sini dan mungkin kapasitasnya juga sebagai pendakwah, bagaimana caranya? Itu kan sebenarnya Ya, Zoom-nya terputus. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Informasi menyesatkan. Seperti itu aja. Ya, jadi saya kira memang saya tidak pada posisi untuk mengatakan jangan membaca, jangan mengambil informasi. Tapi pertama kita juga harus tahu kapasitas kita. Apakah kita punya fondasi, punya dasar yang kuat untuk bisa bisa
menyaring mana kira-kira opini pendapat yang benar atau tidak. Maka saya kira dalam agama Islam itu ya memang harus ada guru yang kita percayai. Bukan berarti kita tidak ingin mendengarkan kepada guru yang lain, tapi maksud saya adalah kita harus ada dasar-dasar ya. Dan terkadang common sense saja. Betapa apalagi dalam dunia keterbukaan media sekarang ini, begitu mudah sekali orang ya untuk menyampaikan opini yang tendensinya memang opini itu untuk menggiring ya, manusia kepada mohon maaf kesesatan dan penyesatan. Dan itu bisa kita lihat begitu jelas ya. Nah, salah satu hal yang dipakai oleh teman-teman kita ini adalah begitu mudah mengatakan bahwa kalau ada ulama, ada ustadz atau kiai atau apapun yang menyampaikan pendapat yang selalu konsisten dan komitmen pada apa yang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sampaikan, maka pasti akan mengatakan itu mas sempit berpikir. Nah itu logikanya kurang luas, wawasannya kurang luas. Ya. Nah ini selalu disampaikan sehingga terkadang ada ustadz juga yang malu-malu, ya. Khawatir dikatakan sempit berpikir. Nah inilah beberapa teman-teman kita yang datang misalnya belajar agama Islam di dunia Barat khususnya ya, atau di Amerika termasuk. Terkadang karena khawatir dianggap misalnya kurang wawasan, lalu mereka harus melakukan opini-opini yang harus berani menentang apa yang Allah telah sampaikan dan Rasulullah SAW sampaikan. Ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Ada beberapa video yang saya tonton ya, termasuk ceramah baru-baru ini dari salah seorang ustadz ya, diundang oleh kalau nggak salah kantor kepolisian RI, kepolisian Indonesia, dalam sebuah acara yang bagian dari moderasi ya. Lalu saya mendengarkan ceramahnya. Pada ceramahnya itu sendiri ada paradoks-paradoks yang terjadi, tolak belakang. Ya. Di satu sisi membaca ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini saya telah sempurnakan agama kalian, kata Allah dalam Al-Quran. Dibaca ayat ini. Tapi pada saat yang sama, karena ingin dikatakan moderat, ingin dikatakan Masya Allah luasannya luas, ya, maka dia mengatakan bahwa Islam ini belum sempurna. Belum sempurna. Rasulullah yang sempurna sudah menyampaikan tugasnya, tapi Islam sendiri belum sempurna. Ini kan kata yang blunder itu. Islam itu sempurna. Yang belum sempurna itu adalah kita yang ikut kepada Islam gitu. Karena ini proses, ya. Kita proses. Kapan kesempurnaan kita ikut kepada Islam? Kalau kita sudah meninggal dunia baru kita tahu berapa persen dari Islam ini sudah kita ikuti. Siapa yang sempurna? Siapa? Maaf saya. Ya. Jadi Islam itu sempurna ya, dan tidak bisa diragukan. Kalau ada yang meragukan kesempurnaan Islam, maka dia berarti menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini tidak perlu penafsiran. Ya. Yang tidak sempurna apa? Yang tidak sempurna adalah keislaman kita sebagai pengikut Islam. Makanya ketika Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah perintah untuk terus-menerus memperbaiki keislaman kita dalam bentuk ketakwaan. Sehingga pada masanya ketika kita mati, la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi jangan dikatakan Islamnya tidak sempurna. Ini kata-kata yang blunder gitu. Kata-kata yang tidak berhati-hati. Karena ini bisa bertentangan dengan Al-Quran. Hati-hati kita ya. Jadi saya melihat terlalu banyak orang yang karena ingin dikatakan moderat, karena orang yang katakan Masya Allah luasannya luas, karena dikatakan maju berpikir, maka tanpa terasa sebenarnya pada dirinya sudah terjadi paradoks, tolak belakang. Di satu sisi mengatakan begini, di satu sisi mengatakan yang lain gitu. Ini Ustadz ini baca Al-Quran. Ayat tadi itu, hari ini saya sempurnakan agama kalian. Tapi pada saat yang sama mengatakan, pada majelis yang sama mengatakan, Islam itu belum sempurna. Ini kan paradoks ini. Karena apa? Ingin dikatakan, Masya Allah, orang yang hebat, orang yang berwawasan luas, orang yang berilmu, punya pemikiran yang baru, ya, inovatif gitu. Ya.
Sementara kalau sekedar mengutip Al-Qur'an sempit, kira-kira begitu. Nah, ini kan berbahaya sekali narasi seperti ini. Wallahu a'lam. Silakan Ibu yang lain. Oh, Assalamualaikum Ustadz, boleh bertanya Ustadz? Ya, silakan, Ya. silakan. Langsung aja. Ya, tadi kan Ustadz juga menyinggung masalah moderasi beragama ya Ustadz. Ya, dalam Al-Quran kan yang disebutkan banyak itu Yahudi, Nasara, Islam agama yang diridhoi Allah itu Ustadz. Nah, jadi saya mau minta penjelasan lah dari Ustadz bahwa saat ini seperti orang yang mengaku modernisasi itu atau yang meliberal atau yang ada juga bahasanya wasatiyah ya Ustadz ya, istilahnya membuat umat meminta umat supaya meringankan agama gitu, meringankan, jangan terlalu menonjolkan agama kita karena kita ada agama lain yang harus kita pertimbangkan gitu. Jadi sementara kami adalah umat yang mendapat pembekalan dari Ustadz bagaimana supaya berpegang teguh kepada agama Islam secara keseluruhan, memegang syariah Islam gitu. Gangguan dari luar itu banyak dan sepertinya orang yang membuat nyeleneh itu dibiarkan gitu oleh pemerintah Ustaz. Apakah itu memang kita struktur semua itu bagaimana itu Ustaz? Sehingga kami mengkhawatirkan nih kepada anak cucu kami nanti gimana gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi pertama yang harus kita sadari bahwa kalau ada sinar pasti ada gelap gitu ya. Kalau ada malaikat ada iblis juga. Kalau ada kebenaran ada yang kebatilan, dan kalau yang memperjuangkan kebenaran ada yang memperjuangkan kebatilan. Itu akan terjadi terus dalam kehidupan ya. Yang penting bagi kita umat Islam adalah berusaha terus-menerus memahami agama kita ini dan membangun keimanan dan komitmen penuh kepada agama ini. Sehingga sekuat apapun yang orang seberang lakukan itu kita bisa bertahan. Ya. Dan pemerintah itu kan datang 5 tahun sekali ya. Kita juga terkadang memang kadang menentukan karena kebijakan-kebijakan yang dibuat itu sangat menentukan. Tapi kita sebagai umat jangan kemudian selalu hanya bersandar saja kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu go and come, datang dan pergi ya. Yang penting bagi kita umat Islam ini menguatkan iman kita, menguatkan ilmu kita, memperluas pemahaman kita tentang Islam ini, dan kemudian berusaha menjaga diri kita. Dan saya kira itu yang perlu kita lakukan, ya, menjaga persatuan juga di antara kita perlu. Tapi di satu sisi juga saya ingatkan kepada teman-teman bahwa salah satu yang selalu dikritik di kalangan umat ini adalah terkadang memang kita cepat sekali kehilangan pertimbangan rasional. Artinya apa? Emosi kita cepat naik. Ini juga harus kita lihat. Saya saja tidak emosi dituduh emosi gitu. Apalagi kalau sudah emosi. Ya. Padahal saya bercanda malah dia tulisan yang saya kirim tadi itu. Saya bilang kalau orang Makassar emosi biasanya bukan dengan kata-kata gitu. Biasanya pakai badi. Tapi kalau orang Kajang apalagi, saya dari Kajang ini kepalanya bisa lembek gitu ya. Jadi hati-hati kalau saya marah gitu. Jadi saya nggak marah sebenarnya. Saya cuma ingin mengingatkan orang-orang tersebut ya agar berakal gitu. Saya mengatakan kalau berbicara itu pakai akal. Itu bukan kata-kata saya, itu Al-Quran juga ada yang mengatakan begitu. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Ya. Jadi jangan asal ngomong saja. Pakai akal kalau ngomong itu. Nah ini bukan karena saya marah, karena saya memang terinspirasi dengan kata-kata Al-Quran itu. Ya, jadi bukan marah kalau kita ngomong. Saya kira gitu Bu, nanti bisa kita lebih jauh lagi membicarakan hal ini. Silakan Pak Syam. Saya flashback sedikit Ustaz mengenai pembicaraan awal. Nah, Ustaz tadi menjelaskan bahwa Isa itu disalib oleh kaumnya sendiri Bani Israel. Kemudian dari golongan Kristen menyetujui hal ini bahwa betul Isa yang disalib. Kemudian yang ketiga dikatakan juga tadi Ustaz bahwa Islam menengahi hal ini, bahwa sebenarnya bukan Isa yang disalib, tapi ada sahabat yang dimiripkan. Nah pertanyaannya ini Ustaz ini,
Pertama, apakah di dalam kitab Taurat itu maupun kitab Injil ini itu menyatakan bahwa Isa yang disalib atau sebaliknya bahwa bukan Isa yang disalib. Karena ini kan perdebatan yang sudah lama Ustaz, sehingga saya coba menanyakan ke Ustaz. Saya kira itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak ditemukan juga yang mengatakan secara langsung bahwa Isa itu yang disalib ya. Semuanya adalah asumsi-asumsi yang terbangun bahwa yang tersalib itu memang dalam kitab suci ada disebutkan bahwa ada yang disalib, tapi nggak disebutkan juga bahwa itu Isa. Jadi yang terjadi adalah cerita penyaliban, tapi tidak disebutkan juga di situ bahwa yang disalib itu Isa alaihissalam. Itu dalam kitab suci mereka. Nah, belakangan kan kemudian dibuat sebuah teori yang baku, soalnya itu sebuah teori yang baku, permanen, bahwa memang Isa lah yang disalib. Ya, apalagi dibuatlah macam-macam, ada film, ada itu, untuk menguatkan semua asumsi-asumsi yang terbangun itu, bahwa seolah-olah memang Isa yang tersalib gitu. Nah, jadi sampai saat ini pun, dan ada di antara kalangan sekte, karena Kristen itu kan bukan satu sekte, banyak sektenya. Ya. Ada beberapa sekte Kristen sendiri kemudian meyakini bahwa memang bukan Isa yang tersalib, tapi salah seorang penjahat. Nah, kata penjahat ini ya tentu merujuk kepada murid yang mengkhianati beliau itu. Jadi ada salah seorang muridnya yang mengkhianati Isa alaihissalam, pergi ke tempat raja, gubernur, dan melaporkan tempat persembunyian Isa gitu. Lalu raja bertanya gimana cara mengetahui, karena raja sendiri nggak tahu persis mukanya Isa. Maka orang tersebut mengatakan, nanti kalau sampai di tempat tersebut, tempat persembunyiannya itu, siapa yang paling pertama tersenyum, itulah Isa gitu. Nah, lalu orang ini kemudian bergegas pergi ke tempat pertemuan Nabi Isa itu, tempat persembunyian Nabi Isa. Nah, ketika tentara datang, ya, kira-kira untuk menangkap Nabi Isa itu, yang pertama senyum adalah orang itu sendiri. Orang itu. Jadi, maka dia yang kemudian ditangkap oleh tentara, karena dia yang tersenyum pertama kali. Nah, ini kan cara Allah mengatur gitu. Cara Allah mengatur. Jadi pastinya bahwa memang mereka tidak punya dalil yang jelas dalam hal ini. Dan banyak hal tidak punya dalil. Mungkin yang paling besar, paling jelas adalah dalil tentang pengakuan Yesus sebagai Tuhan misalnya kan. Tidak ada kan, tidak temukan sampai sekarang. Sekarang ada beberapa ayat yang berusaha untuk dipaksakan, tapi Ahmad Didat maupun Zakir Naik misalnya mampu membuktikan bahwa berusaha untuk memaksakan apa namanya, berusaha untuk memaksakan apa namanya Isa alaihissalam sebagai Tuhan itu adalah tidak mungkin, karena ini bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada. Baik, saya kira Bapak dan Ibu cukup ya sampai di sini insyaallah. Sampai ketemu pada hari Jumat pagi yang akan datang, Kamis malam yang akan datang. Untuk yang di Amerika insyaallah mulai minggu depan kita akan mulai pada jam 7.30 karena waktunya dirubah. Di Amerika ini waktu itu dimajukan ya, sejam. Jadi kalau sekarang jam 8.30, minggu depan itu jadinya 7.30. Jadi nanti kita sama dengan Jakarta waktunya. Sekarang waktu Amerika ini saat ini itu sama dengan Makassar. Sama waktunya dengan Makassar. Nah, tapi minggu depan itu nanti sama dengan Amerika. Jadi kita akan mulai 7.30 waktu Amerika, 7.30 waktu Jakarta insyaallah pada Kamis yang akan datang. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan sehat selalu, selamat beraktivitas, selamat beristirahat yang di Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kayak Ustaz. Pamit Ustaz. Ya, insyaallah. Oh, Prof. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Salam Prof. Sampai ketemu. Ya, sehat-sehat Ki. Ya, insyaallah. Ya. Sampai ketemu nanti insyaallah. Pamit Pak Ustaz. Ya Prof. Sampai ketemu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Foundation.
Al-Quran dan Sunnah takkan ilmu cari sampai menuju ke jannah. Bangga jadi santri mengamalkan manfaat ilmu peradaban dunia dan menunaikan amalnya. Kita Nusantara Madani buktikan Islam keberagaman. Pesantren kebanggaan kami, harapan bagi kita semua. Buktikan Nusantara Madani, buktikan Islam keberagaman. Pesantren kebanggaan kami, harapan bagi kita semua. Harapan bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tutup Zoom-nya ya.